Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Apa kabar saudaraku? Hari ini kita akan memasuki tema ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, tentang grief and loss part 3 bagian ketiga. Namun demikian saudaraku, sebelum kita memulai pembahasan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Informasi pertama, saudara sekalian, saya sudah 5 minggu di Singapura. Operasi mata saya saudaraku. Operasi sudah jalan, sekarang berobat jalan lebih kurang 6 minggu lagi saudara sekalian. Jadi saudaraku, saya pakai topi untuk menghindari cahaya masuk ke mata saudara sekalian. Kemudian informasi kedua saudaraku, saudara yang masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng saudaraku. Apa maksudnya klik subscribe dan lonceng? Ketika saudara klik subscribe dan lonceng, itu artinya saudaraku, saudara sudah subscribe ke YouTube channel saya, dan lonceng itu adalah suatu reminder. Jadi kalau ada khotbah saya yang terbaru dirilis, otomatis di gadget saudara sudah ada informasi itu. Tinggal saudara klik, saudara beribadah saudaraku. Nah ini sangat menolong saya, karena dalam beberapa bulan ini saudaraku, banyak jemaat yang tidak klik subscribe dan lonceng saudaraku. Sekitar 70% tidak klik subscribe dan lonceng. Jadi jemaat hari Minggu kasih saya WhatsApp, Pak Pendeta, saya belum dapat khotbahnya, karena dia tidak klik subscribe dan lonceng saudaraku. Sehingga saya harus kirim ke jemaatnya. Nah kalau kelompok-kelompok saya bisa, tetapi kalau jemaatnya itu harus kirim satu-satu, mata saya nggak kuat saudaraku. Karena saya udah operasi, mata kanan sudah buta, tinggal mata kiri saudaraku. Fungsi penglihatan sekarang tinggal 65%. Jadi saya tidak boleh lama lihat cahaya HP saudaraku. Jadi please, kita saling membantu. Kalau saya tidak kirim, sayang, sudah persiapkan khotbah dengan baik. Tapi kalau saya harus kirim, mata saya harus jaga supaya bisa tetap bertahan sampai tua, bisa melayani umat. Jadi saudara, kalau saudara klik subscribe dan lonceng, kita saling menolong, sehingga memudahkan saya untuk tidak pakai banyak tenaga mata, memudahkan saudara untuk terus beribadah lewat khotbah produksi lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Oke saudara, baik saudaraku, sebelum kita mulai, kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 bagian saudaraku. Bagian pertama seperti biasanya di part 1, part 2, part 3. Bagian pertama firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian bagian kedua, saudara sekalian, kita ambil firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Baik, saudara sekalian, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Setiap umat di kota mana saja pada saat mereka beribadah hari ini, pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga seluruh lapisan jemaat boleh mengerti firman dengan baik, boleh meneguhkan iman, membawa jemaat kepada suatu persiapan rohani, kematangan rohani dalam menghadapi segala bentuk kehidupan mas di depan yang Tuhan sediakan kepada umat Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kami hati seorang murid, supaya waktu firman itu diberitakan, kami boleh mengerti dengan baik dan benar tentang maksud dan rencana Tuhan. Kami siap mendengarkan. Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, saudaraku, kalimat pertama yang saya akan pertanyakan pada saudara adalah pengalaman-pengalaman yang engkau alami, baik pengalaman positif maupun negatif, pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Pengalaman-pengalaman itu baik terjadi 2 hari yang lalu, baru kemarin, baru hari ini, atau 2 bulan lalu, atau 2 tahun lalu, atau 15 tahun yang lalu, atau 25 tahun yang lalu. Apakah pengalaman-pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan untuk membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan? Kalimat tanya ini penting. Ini adalah indikator dalam menilai, dalam mengevaluasi tingkat kemajuan daripada kerohanian saudara-saudara sekalian. Baik saudaraku, simpan pertanyaan itu seumur hidup. Setiap kali saudara merenung, setiap kali saudara duduk saat teduh malam, saudara ingat pertanyaan ini. Itu jadi tolak ukur supaya saudara tetap aware dalam masalah kerohanian. Baik saudara sekalian, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan, bagian ketiga. Saudaraku, di part 1 dan part 2, tema daripada ketika Tuhan tidak seperti yang harapkan, part 1 dan part 2 itu ada 6 kotak. Saudara masih ingat? Part 1 3 kotak, part 2 3 kotak. Kotak pertama, stop asking why to God. Kotak kedua, stop blaming God. Kotak ketiga, then what should I do, Lord? Pertanyaan yang bersifat progresif. Kotak keempat, sinkronisasi hati dan pikiran. Kotak kelima, bitterness. Kotak keenam, accept the reality. Dan saudaraku, 6 kotak itu saya tidak membahasnya lagi di patri ini. Saudara ingin mendalami 6 kotak itu, silakan masuk ke khotbah yang di part 1 dan part 2 saudaraku. Nah, 6 kotak ini saudaraku, dia bekerja saling berkait saudaraku. Nah, 6 box ini, 6 kotak ini saudaraku adalah suatu cara pembentukan untuk masuk kepada suatu mature in spirituality, suatu kedewasaan dalam kerohanian saudaraku. Nah, ini part 3 ini kita bicara mengenai loss and grief dalam actionnya sebagai mature in spirituality, suatu kedewasaan dalam rohani saudaraku. Dan saudaraku, perhatikan pelan-pelan. Orang itu, manusia itu lebih cenderung untuk melihat kepada hasil saudaraku, outcome begitu. Tapi ketika kita coba merenung dengan teliti, mengevaluasi, menganalisa dengan baik, sebenarnya saudaraku, proses itu jauh lebih hebat daripada outcome saudaraku. Jadi kalau kita ambil konteks kita di part 3 ini saudaraku, 6 kotak itu yang kita hadapi saudaraku, ya, itu merupakan suatu proses saudara sekalian, suatu proses hidup saudaraku. Is it right? Apa yang kamu alami loss and grief itu, belajar untuk tidak bertanya kenapa Tuhan,
tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan diri, bersifat kalau sudah begini yang saya hadapi, saya harus bagaimana Tuhan, dan coba mensinkronkan hati dan pikiran, coba untuk memahami kepahitan akar pahit dalam peristiwa yang dia alami, untuk coba belajar menerima kenyataan. Itu adalah suatu proses, saudaraku, suatu proses yang menuju kepada suatu mature in spirituality, saudaraku, suatu kedewasaan rohani. Nah, kedewasaan rohani itu waktu 6 kota itu bergerak secara luar biasa, saudaraku. Dalam proses demikian muncullah kedewasaan rohani dalam hal 3 poin. Masih ingat, saudaraku? Kedewasaan rohani dalam berpikir. Itu saya sebut sebagai Christian worldview, cara pandang Kristiani, melihat semua yang kita hadapi, loss and grief itu. Yang kedua, saudaraku, faith in Christ. Iman kita menjadi stabil dalam menghadapi semua masalah yang sedang kita alami dalam proses itu, baik yang akan kita hadapi di masa depan. Yang ketiga, intimasi with God. Lewat proses dalam 6 kota itu, menciptakan suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, saudaraku. Nah, inilah proses, saudaraku. Tapi banyak orang gak mau, bukan? Aku tidak mau ingat lagi, tidak mau tahu lagi. Terjadi pembiusan iman dan pembohongan diri. Padahal proses itulah yang akan membentuk kerohanian kita, saudaraku. Dan kalau kita mampu seperti itu, saudaraku, hidup kita jadi bagus. Rohani kita jadi oke, saudara sekalian. Jadi kita menjadi orang yang sudah siap. Namun demikian, perhatikan, saudaraku. Untuk mencapai suatu kedewasaan rohani lewat proses seperti itu, saudaraku, setiap kita itu berbeda timingnya. Ada orang butuh 2 tahun, saudaraku. Ada orang butuh 5 tahun. Ada orang butuh 10 tahun, saudaraku, untuk mencapai tingkat kerohanian yang berbeda dalam proses yang dihadapi kita masing-masing, saudara sekalian. Dan jikalau kita sudah matang dalam kerohanian, kita ready untuk menghadapi ke depan, saudaraku. Nah, saudara perhatikan poin ini. Waktu kita ready untuk menghadapi ke depan, waktu ready untuk menerima rancangan dari Tuhan, saudaraku, ayat yang kita baca jadi menguatkan kita. Jadi saudara perhatikan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti proses itu adalah suatu kebaikan buat kita. Tuhan bekerja di situ. Air mata, kesulitan, tertawa, senyum. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan, kematangan dalam kerohanian untuk facing masa depan yang penuh harapan, saudaraku. Itu kedewasaan rohani, saudaraku. Dan kemudian kitab Habakuk yang kita baca, saudaraku, ya, yang kita baca, sekalipun ya pohon ara mengecewakan, pohon zaitun tidak berbuah, kambing, lembu, sapi terhalau dari kandang, namun aku ingin beria-ria dalam Tuhan. Jadi dengan proses yang kita hadapi, sekalipun saya tidak ini lagi, tidak punya anak lagi, tidak punya harta lagi, tidak terkenal dulu lagi, tidak sepopularitas dulu lagi, tidak jaya dulu lagi, tidak sehat dulu lagi, namun aku ingin beria dalam Tuhan. Itu artinya dia sudah mature, saudaraku. Habakuk lewat proses yang dihadapi. Saudara ingat Habakuk? Dia sulit sekali, saudaraku. Dia memimpin umat, minta Tuhan tolong umatnya saat itu, umat Israel lagi dijajah, disiksa, dihina. Hukum terbalik, saudaraku. Dia berteriak, Tuhan diam, saudaraku. Dan lama-lama dalam proses seperti itu, lewat loss and grief yang dia alami, dia mature. Dia mulai masuk suatu kedewasaan rohani, maka keluar ayat-ayat seperti itu, saudaraku, untuk ready menghadapi ke depan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Nah, saudara perhatikan hal ini. Saudara sekalian, patri ini menjadi penting, saudaraku. Patri menjadi penting. Setiap kita ready gak? Karena, saudaraku, kalau kita sudah lewati proses seperti ini, di part 2 saya mengatakan di ujung khotbah, pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan siapkan pada kita, saudaraku. Begitu, iya kan? Saudara perhatikan, saya ambil beberapa contoh, masih ingat di part 2. Ambil contoh yang pertama, saudaraku, Musa. Musa mengalami loss and grief, saudaraku, pada saat dia 40 tahun pertama jadi pangeran. Kemudian dia bunuh seseorang, dia kabur, mau dibunuh raja, dia hidup di padang gurun, pasti itu loss. Dia kehilangan harga diri,
kehilangan penghormatan dari rakyat yang besar, kehilangan kegagahannya, karena siapa yang akan mengenal dia di padang gurun, saudaraku. Ya, setelah selesai era seperti itu, masa seperti itu, dia mulai mature in spirituality. Ya, Tuhan siapkan rencana berikutnya buat Musa. Rencana berikutnya bukan kembali jadi pangeran, enggak, saudaraku. Rencana berikutnya adalah menjadi abdi Tuhan, membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, membelah laut, membawa umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Jadi dia sudah ready untuk menghadapi itu karena sudah nature, saudaraku. Satu contoh. Contoh kedua, saudaraku, Ayub. Nah, Ayub, saudaraku, di dalam proses yang dia hadapi, saudaraku, loss and grief itu dia kehilangan banyak sekali. Dan setelah dia melewati masa loss and grief itu, sudah mature in spirituality, saudara sekalian, Tuhan rancangan Tuhan berikutnya kepada Ayub, Tuhan kembalikan, saudaraku, anaknya, hartanya. Jadi ada yang Tuhan kembalikan dengan cara Tuhan, ada juga yang the next trip dalam hidupnya sudah beda rancangan, saudaraku, dari Tuhan. Begitu. Jadi ada Musa, ada Ayub. Yang ketiga ada Simon si kusta. Saudara ingat? Simon si kusta itu penuh kusta, saudaraku. Dia tinggal di kotanya. Jempol, kaki, tangan penuh kusta, saudaraku. Di dalam grieving, loss and grief, saudaraku, makin sulit, makin berkurang kesehatannya. Mungkin sudah banyak yang bernanah, banyak yang sudah luka, banyak yang sudah kehilangan potongan tubuhnya, saudaraku. Penuh kusta, saudaraku. Tapi dia punya satu pengharapan, dia mau ketemu Tuhan. Waktu ketemu Tuhan, saudaraku, Tuhan menyembuhkan dia secara total. Sembuh seketika, saudaraku. Itu suatu mujizat buat Simon si kusta. Jadi turning point-nya adalah, saudaraku, dia mature dalam kerohan dia untuk menghadapi masa depan apa? Tuhan beri dia kesehatan kembali. Jadi ada penyembuhan ilahi, saudaraku, itu untuk Simon si kusta. Tadi untuk Musa, tidak kembali lagi jadi pangeran. Untuk Ayub, Tuhan kembalikan hartanya, keluarganya. Untuk Simon, Tuhan sembuhkan dia total, saudaraku. Ya. Untuk Paulus, saudara perhatikan, Paulus, saudaraku. Dan untuk Paulus, Tuhan tidak kembalikan kepada semula. Ya, tetap aja Paulus dalam kondisi tua, matanya tetap rabun, saudaraku. Namun ada rencana berikutnya yang Tuhan berikan kepada Paulus adalah facing the future, penuh harapan, menjadi apa? Menjadi rasul yang memberitakan Injil kemana-mana. Gereja tumbuh karena rasul ini, dan suatu hari mati martir buat Tuhan, saudaraku. Dan saudara, dengan saudara dan saya bagaimana? Jadi saudaraku, saya ambil contoh, saudara sekalian, ya, untuk saya. Saya sudah 5 minggu di Singapura, saudaraku. Operasi mata sudah berhasil. Penglihatan sekarang 65%. Di Jakarta itu tinggal 16%, saudaraku. Mata kanan sudah buta, saudaraku. Udah nggak bisa. Jadi untuk saya, saudaraku, saya mature in spirituality, saudara sekalian. Dengan proses yang hadapi six box itu, saya belajar menerima kenyataan, mata kanan sudah nggak bisa, saudaraku. Mata kiri begini kesembuhannya, saudara sekalian. Saya harus ready untuk menghadapi masa depan. Ready masa depannya apa? Saya ready untuk menghadapi masa depan itu yang akan Tuhan berikan kepada saya 1 bulan kemudian waktu saya balik ke Jakarta, saudara sekalian. Apa itu rancangannya? Pekerjaan untuk Tuhan, kehidupan untuk keluarga, lebih tekun memikirkan banyak pekerjaan Tuhan, saudaraku, setulus hati membantu orang susah harus dikembangkan. Khotbah lewat sermon online ini harus lebih banyak menjangkau banyak jiwa di kota-kota di Indonesia dan juga di luar negeri, saudara sekalian. Jadi saya punya hope, saya punya terobosan, saya punya breakthrough karena saya sudah masuki proses, saudaraku. Saya menjalani proses dengan baik. Nah, bagaimana dengan jemaat? Saya dengar khotbah ini baik-baik, saudaraku. Bagaimana dengan engkau? Are you mature? Lewat proses yang kamu hadapi, masing-masing kan punya, saudara sekalian. Are you mature? Nah, saudara sekalian, jadi kalau sudah ready, hope di depannya kuat sekali, saudaraku. Kuat sekali menghadapinya, saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan, saya memberikan suatu ilustrasi yang baik mengenai proses, supaya bisa ngerti dengan baik, saudaraku. Satu papa memberi hadiah Natal kepada 3 anak. Hadiahnya mahal, saudaraku. Waktu diberikan kepada anak yang pertama itu
Langsung buka hadiahnya, dia lihat hadiahnya mahal, senang sekali dia. Bersuka cita, bersorak-sorak dia. Thank you, Papa, saudaraku. Dia langsung pergi. Itu anak pertama. Anak kedua, saudaraku, langsung nangis dia, saudaraku. Ya, karena terharu luar biasa. Dia buka hadiahnya. Terima kasih, Papa baik. Papa baik, Papa perhatikan saya, Papa concern, Papa peduli saya, Papa sayang saya. Dia senang sekali, dia ambil hadiahnya, dia pergi. Anak ketiga, saudaraku, dia ambil hadiahnya, wajahnya sukacita, matanya senang bercahaya, saudaraku. Thank you, Daddy, saudaraku. Ya. Dia bawa hadiah itu, dia bawa ke rumah, ke kamarnya. Waktu dia duduk, dia lihat hadiah itu, saudaraku, mahal. Dia lihat hadiahnya mahal sekali. Nah, perhatikan. Anak ketiga ini, dia mau belajar untuk memahami proses. Proses dirinya dan proses ayahnya. Dia tahu loh, saudaraku, papanya itu bukan orang kaya. Papa bisa beli sampai 3 hadiah begitu mahal itu, pasti dia sudah berkorban banyak. Mungkin dia sudah mengurangi biaya hidupnya. Dia tidak menikmati apa yang harus dia nikmati. Untuk saving cukup banyak bisa memberi 3 hadiah ini. Jadi anak ketiga ini mencoba memahami proses papanya, saudaraku. Itu mature in spirituality. Dan dia belajar juga memahami proses dirinya. Dia anak papanya, dia ikut papanya dari kecil, dilahirkan dari keluarga papanya. Jadi saudaraku, tanpa dia sadari, waktu dia lihat hadiah itu, ada 2 titik mata dia di matanya, 2 titik air mata. Dia berjanji, aku akan mengasihi papaku. Saudara perhatikan 3 anak itu. 3-tiganya anak pasti disayang, saudaraku. Dan anak pertama hanya menekankan hadiah yang dikasih, saudaraku. Hanya menekankan benda yang dikasih. Begitu. Nah, kalau benda dikasih sudah habis, ya sudah. Anak yang kedua, saudaraku, dia lihat hadiahnya bagus, dia menekankan apa? Papa sayang, Papa peduli, Papa baik. Nah, kalau suatu hari dia minta sesuatu, papanya tidak kasih, papanya dia tidak baik, papanya dia tidak peduli lagi, ya. Tapi anak ketiga, ketika dia belajar untuk memahami proses, saudaraku, ke depannya papanya kasih atau tidak, papanya beri yang baik atau kurang baik, saudaraku, dia stabil rohaninya. Ini contoh baik, saudaraku. Ini contoh baik, ya. Jadi, saudaraku, waktu kita sudah ready menghadapi apa yang Tuhan kasih kepada kita dalam bentuk apa saja, mau model seperti Musa, mau model seperti Ayub, mau model seperti Simon si Kusta, mau model seperti Paulus, mau model seperti saya, mau model seperti jemaat, saudaraku, kita tidak kecil hati. Karena kita memahami proses, saudaraku. Itulah disebut Tuhan turut bekerja. Ready facing the future. Penuh harapan, saudaraku. Penuh kekuatan. Justru itulah berkat terbesar. Bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam keadaan bagaimanapun, itu sebenarnya yang Tuhan mau buat hidup kita, saudara sekalian. Itu loh. Nah, saudaraku, sebelum kita closing, ada satu pertanyaan. Pak Pendeta, kalau jujur, setiap kita, Pak Pendeta, pasti menghadapi grief and loss, ya kan? Masing-masing dilematis sifatnya. Masing-masing punya pengalaman berbeda-beda. Masing-masing disediakan Tuhan pengalaman seperti itu, ya. Saya kehilangan anak, saya, Pak, suami istri belum punya anak, susah punya anak, rahim istriku tidak baik, kami usaha, Pak, usaha bayi tabung, tapi udah jadi tiba-tiba bayinya meninggal. Kenapa? Tuhan udah kasih, Tuhan ambil. Saya, Pak, kehilangan profesi, tidak bisa kerja, terpaksa dirumahkan oleh perusahaan. Saya, Pak, ya kehilangan harta saya hari ini hanya hidup seperti apa adanya saja. Saya, Pak, kehilangan harga diri, Pak, tidak dihargai. Saya, Pak, saya kehilangan keluarga, divorce, harus cerai, Pak. Saya rumah tangga saya bercerai-berai, Pak. Saya, Pak, saya kehilangan tanggung jawab, kehilangan relasi. Semua itu terjadi kepada kita dengan cara-cara berbeda. Ya kan, Pak? Nah, Pak Pendeta, sekarang masing-masing punya. Tapi kenapa kita, sebagian dari kita, tidak mencapai mature in spirituality? Pada pengalamannya ada setiap kita. You know why? Saudara perhatikan jawaban ini. Saya akan menjawab dengan cara memberikan ilustrasi supaya jawaban ini bagus, saudaraku.
Saudara tahu puzzle mainan? Puzzle mainan itu saudaraku seperti satu kotak begini saudaraku. Ini puzzle mainan. Biasanya di sini ini saudaraku itu bentuknya kotak-kotak dalam berbagai bentuk. Ada yang persegi panjang, ada yang bujur sangkar, ada yang segitiga. Kotaknya kalau itu puzzle itu potong-potong kalau ditempel dengan baik dia rata semua. Waktu dibalik ada gambarnya saudaraku. Itu puzzle mainan namanya. Oke saudaraku. Nah saudara sekalian, hidup ini, loss and grief itu adalah suatu puzzle mainan. Puzzle itu adalah 6 box. Puzzle yang bulat itu stop asking God why. Puzzle yang segitiga itu stop blaming God. Puzzle yang bulat itu ya, then ask Lord what should I do. Puzzle yang trapezium itu adalah sinkronisasi hati dan pikiran. Puzzle yang bentuknya agak aneh sedikit itu saudaraku, itu adalah bitterness. Puzzle yang berbentuk hati saudaraku, itu adalah accept the reality. Jadi semua puzzle bentuknya itu harus masuk ke dalam itu, ditempel dengan rata. Waktu dibalik baru ada gambar saudaraku. Nah waktu kita tanya, masing-masing punya loss and grief. Tapi kenapa ada sebagian yang tidak mature, Pak? Kita tidak mature karena kita tidak mau masukin serpihan puzzle itu tepat pada tempatnya. Kita nggak mau. Bitterness itu kita tidak terima. Saya tidak mau terima kenyataan Pak Pendeta. Anak ini kok begini. Saya tidak mau terima realita hidup. Tuhan kok begitu sama saya. Saya tidak bisa terima. Saya bahkan menyalahkan diri saya sendiri. Karena sayalah semua jadi begini Pak Pendeta. Saya tidak terima Tuhan perlakuan saya seperti ini. Saya menganggap Tuhan itu sudah tidak peduli. Saudara nggak mau tempel dengan rapi. Saudara tempel semau gue. Pokoknya sesuka hati kita. Kalau kita nggak senang, kita nggak mau tempel di situ. Jadi kalau tempelnya tidak rata puzzle itu, dia tidak rata. Baliknya tidak ada gambar saudaraku. Ya gambarnya nggak tahu apa karena tidak rata. Nah ini yang kita nggak mau, maka kita tidak mature saudaraku. Nah seandainya kalau kita mau menempel dengan baik, yang 6 box itu, stop asking why, stop blaming, ya, then what should I do Lord, ya. Sinkronisasi hati dan pikiran, bitterness, accept reality, kita tempel dengan baik semua saudaraku, maka kita akan melihat di belakangnya wajah Tuhan Yesus saudaraku. That is the life for us. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kematangan kerohanian, untuk facing the future dengan iman yang berkobar-kobar, dengan Christian worldview, cara pandang Kristiani yang komprehensif, yang bagus, dengan kedekatan dengan Tuhan, karena you see the face of Jesus, saudaraku. Ini yang terjadi pada kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saudaraku, saudara seperti apa? Saudara sekalian, ada 4 pertanyaan yang mau saya tanya kepada jemaat dalam semua bagian jemaat hidupmu yang kamu hadapi hari ini di Patri ini. Pertanyaan pertama, ada di antara kita yang berkata, Pak Pendeta, jangan bicara tentang Tuhan. Saya tidak mau tahu lagi tentang Tuhan, Pak Pendeta. Nah, pertanyaan pertama ini, jemaat seperti ini, puzzle mainan saudaraku, dia taruh tidak rata. Dan waktu dia buka, bukannya ada wajah Tuhan Yesus, tidak berbentuk sama sekali. Dia tidak mau tahu lagi tentang Tuhan. Bitterness dia, terlampau pahit dia. Jangan bicara tentang Yesus. Itu adalah jenis pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saudaraku, jemaat mungkin berkata, Pak Pendeta, saya ingin sekali dekat dengan Tuhan, tapi saya tidak bisa. Dalam loss and grief saya itu, saya sudah tenggelam terlampau lama. Saya pengen dekat tapi nggak bisa, Pak Pendeta. Rasanya dengan Tuhan tuh jauh sekali. Puzzle mainanmu itu, saudaraku, ada beberapa serpihan yang tidak pas letaknya. Bitterness itu, yang trapezium bentuknya, you tidak mau taruh di trapezium. You asal tempel. Waktu you balik, wajah Tuhan Yesusnya, saudaraku, kabur, blur, kabur, saudaraku. Kau tidak bisa melihat jelas. You pingin pun tidak bisa tahu wajahnya.
pertanyaan ketiga, saudaraku. Pak Pendeta, saya setengah hati, Pak. Saya setengah hati. Itu artinya, saudaraku, puzzle yang kamu mainkan itu, yang kamu tempel itu, saudaraku, kadang-kadang you taruh di situ, kadang-kadang kamu angkat lagi. Jadi wajah Tuhan di situ hanya samar-samar, setengah-setengah, kadang jelas, kadang tidak, karena saudara masih setengah hati. Hati you belum bisa terima loss and grief yang kamu alami. Pikiranmu masih memperbanding-bandingkan dengan si ini, si itu, saudara sekalian. You adalah orang yang masih setengah hati, Pak. Tapi pertanyaan keempat, saudaraku, I'm ready, Pak Pendeta. Dengan loss and grief saya alami semua. I'm ready to facing the future. Seperti Habakuk. Sekalipun ini sudah nggak ada, sekalipun anak sudah nggak ada, sekalipun kesehatan sudah tidak kuat, sekalipun harta sudah habis, sekalipun profesi sudah nggak ada, sekalipun sudah tidak dihargai orang, sekalipun sudah jatuh miskin, aku mau beria-ria untuk menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan. Ini yang keempat nih. You ready. You sudah siap, saudaraku. Nah, puzzle mainan yang kamu mainkan, semua kamu taruh di tempat yang pas sesuai bentuknya. Waktu aku balik, saudaraku, itu gambar jelas sekali. Wajah Tuhan Yesus jelas sekali. You are ready to face in the future. Penuh dengan harapan di depan, saudaraku. Inilah kerohanian, saudaraku. Jadi bukan kerohanian yang pembiusan iman, bukan kerohanian yang pembohongan diri, bukan kerohanian yang nantilah lihat gimana depannya, bukan. Suatu readiness, suatu kesiapan, mature in spirituality untuk facing the future. Apapun yang Tuhan kasih, you facing. Karena apa? Tuhan sudah mematangkan rohani kita. Saudaraku, saya tidak tahu engkau siapa. Part 1, part 2, part 3 ini, saudaraku, ini menjadi suatu pencerahan buat umat, saudaraku. Di tengah semua realitas yang kamu alami. Mau kamu main di bidang rohani seperti ini, supaya engkau dewasa, kesempatan Tuhan kasih, konteks hidup Tuhan kasih, pengalaman hidup Tuhan kasih, atau kamu ingin menjadi jemaat yang hura-hura, jemaat yang tidak mau tanggung jawab, jemaat yang tidak mau struggle, jemaat yang tidak mau spiritual grieving, berduka cita rohani. Kok saya tidak bisa ya, Pak? Atau kamu ingin menjadi jemaat yang ya terserah Tuhan mau apa, saya nggak peduli lagi, saudaraku. Engkau jemaat bagian yang mana? Atau kamu jemaat yang terus terjadi pembiusan iman? Di gereja engkau bersorak-sorak, berteriak, dimotivasi dengan berbagai kalimat, membuat engkau melambung tinggi seperti burung Garuda terbang di udara. Sampai di rumah waktu baru mendarat di bumi, you rasa hidup ini kok susah sekali. Kenapa, Pak Pendeta? Apa yang saya dengar di gereja dengan fakta hidup yang saya alami di rumah berbeda? Karena you tidak mature in spirituality. You tidak matang. You mau menang sendiri. You mau egois sendiri. You tidak mau pasang pajal dengan baik, saudaraku. Siapakah engkau hari ini? Dengarin patri dengan baik. Ini adalah cetusan hati Tuhan. Ini adalah penyingkapan hati Tuhan untuk mengajar kita semua, saudaraku. I'm ready. 4 minggu lagi, saya akan pulang ke Jakarta, saudaraku. I'm ready to face the future, saudaraku. Dengan apa yang ada padaku. Optimis, saudaraku. Tuhan akan memberikan banyak hal buat saya. Optimis, saudaraku. Ya. Apapun itu bentuknya, akan berjaya dalam Tuhan. Model apapun. Karena saya sudah siap di dalam proses yang hadapi selama ini. Sudah cukup kuat Tuhan membentuk saya. Dan I'm ready, saudaraku, untuk menghadapi itu. Are you ready? Dengarkan khotbah ini dengan baik. Ini adalah suara hati Tuhan, saudaraku. Untuk engkau, siapapun engkau yang ada di kota-kota manapun. Mungkin saat ini di negaramu itu subuh. Kau dengar firman ini lewat YouTube channel, sermon online. Mungkin saat seperti ini di negaramu itu siang, pagi, malam, saudaraku. Atau posisimu pada saat dengar firman seperti ini ada di rumah, bersama keluarga. Atau di kamar kecil meratap terus dalam hidupmu seperti itu. Seolah tidak ada pengharapan dalam hidup, saudara sekalian. Atau engkau sedang dalam perjalanan bawa mobil, sedang pakai earphone mendengar. Atau engkau ada di kantor, lagi memikirkan bagaimana nasib kantor ini, saudaraku. Firman Tuhan ini sampai kepada engkau di bagian ketiga ini untuk menciptakan suatu mature in spirituality buat hidupmu, saudaraku. Mau kau lihat dirimu siapa, saudaraku? Tuhan sayang, Tuhan baik,
Tuhan mau bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupmu untuk mendatangkan suatu kebaikan, suatu kedewasaan rohani. Dan Tuhan siap juga untuk memberikan engkau masa depan yang penuh harapan. Berkat-berkat itu akan tersedia dengan suatu readiness rohani daripada kamu. Mau engkau saudaraku? Mari kita tunduk kepala sebentar. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Gak usah lihat orang lain lagi untuk khotbah tema ini. Lihat dirimu masing-masing. Engkau pasti sudah melihat cermin lewat khotbah ini. Kau pasti sudah bisa menilai hidupmu, hatimu, perasaanmu, pikiranmu, siapa engkau, rohanimu seperti apa. Kau pasti sudah bisa menilai. Kau pasti sudah bisa memilih 4 pertanyaan terakhir itu. Engkau sudah tidak mau Tuhan? Atau engkau pengen tapi tidak bisa Pak, jauh? Atau engkau setengah hati, ya begitulah Pak Pendeta. Atau engkau ready menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan, penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara sendiri akan menjawab itu. Tuhan, firman sudah diberitakan. Hamba berdoa untuk setiap umat. Mereka pada saat ini sedang mendengarkan sabdamu. Saat inilah roh Tuhan bekerja, menenteramkan jiwa, menyejukkan hati, meneguhkan iman, menambah kematangan berpikir, menciptakan keintiman dengan Engkau Tuhan. Supaya di tengah semua loss and grief menjadi suatu proses hidup, mencapai suatu kedewasaan rohani untuk facing the future yang penuh dengan harapan dari Tuhan. Optimis, karena Tuhan sudah menunggu di masa depan kami. Tuhan Yesus sama berdoa untuk setiap umat di kota manapun. Air mata yang tak pernah berhenti, Tuhan berhentikan. Duka cita yang terus selama ini dijalani, Tuhan berikan, Tuhan ganti dengan sukacita. Ketakutan, kekhawatiran, Tuhan ganti dengan optimisme, dengan kesungguhan, dengan keyakinan yang amat penuh. Rasa rendah diri yang sangat kasihan sekali, Tuhan ganti dengan kepercayaan, self-confident yang kuat untuk masa depan. Kaki yang sudah gemetaran, gak tahu harus masuk ke depan seperti apa, Tuhan memberikan kaki yang kuat seperti kaki-kaki rusa yang berjejak-jejak di bukit. Apa seperti dikatakan Habakuk. Tuhan, lihat satu persatu umat-Mu ya Tuhan. Hamba hari ini berdoa, letakkan tangan-Mu di atas kepala umat-Mu. Letakkan tangan-Mu di hati umat-Mu. Tenteramkan mereka. Teguhkan mereka Tuhan. Bawa mereka dalam suatu kematangan rohani untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang di depan itu Tuhan sudah berdiri di situ. Masa depan yang gelap gemilang karena tangan Tuhan ada di situ. Tuhan, hamba berdoa, kiranya berkenan anugerah-Mu turun atas jemaat, kekuatan, penyertaan, pemberitaan firman, peneguhan iman, Roh Kudus langsung meneguhkan setiap umat di kota manapun ya Tuhan. Dengar kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus senantiasa peduli dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.